Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripto Setiawan. Saya adalah guru kejuruan multimedia di SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Rawajitu Selatan itu sudah kurang lebih selama 11 tahun. Ya, untuk yang latar belakangi, yang pertama saya ingin mengabdi sebagai guru tentunya karena ingin jadi orang yang lebih bermanfaat. Kemudian di daerah terpencil itu untuk tenaga guru sangat-sangat kurang, jadi saya ingin mengabdikan diri di sini, seperti itu. Untuk tunjangan khusus, kebetulan saya baru pertama kali tahun 2020 itu, karena sebelumnya ada persyaratan yang saya tidak bisa penuhi, yaitu NUPTK. Jadi tunjangannya sementara belum bisa direalisasikan baru tahun 2020 karena setelah saya dapat NUPTK itu. Untuk kendalanya yang pertama, ketika kita urus ke dinas itu kan butuh perjalanan yang cukup jauh gitu. Yang pertama, kita harus ke dinas kabupaten ya, itu kan bisa menghabiskan waktu sampai 4 jam dengan kondisi jalan yang sangat luar biasa tentunya karena kita di wilayah khusus. Kemudian kadang nyampe sana kesorean, jadi orang itu sudah pada, ya pokoknya kendalanya luar biasa jauh. Yang jelas untuk transport dan kendaraan ke dinasnya yang agak susah, jadi ya itu kendalanya. Tapi kemudian di tahun 2019 itu ngurusnya bisa lewat online, jadi lebih mudah mendapatkan NUPTK saat ini gitu. Jadi nggak perlu kita jalan ke luar daerah gitu kan, cukup kita akses online, sekarang udah bisa. Jadi akhirnya di tahun 2019 saya dapat NUPTK dan tahun 2020 dapat tunjangan ini. Banyak banget mas, jadi yang jelas keperluannya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga khususnya anak sekolah, kemudian bayar kontrakan juga, jadi luar biasa terbantu banget dengan adanya tunjangan khusus guru ini. Luar biasa banget ya, jadi kita sangat-sangat terbantu dengan adanya TKG ini, karena untuk gaji honor saja dari sekolah itu pasti banyak yang tahu ya untuk nominalnya. Jadi ketika kita dapat bantuan guru itu sangat-sangat membantu banget untuk kebutuhan keluarga tentunya ya. Jadi anak sekolah, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Kalau dari Pemda saya belum pernah dapat, cuman dulu di tahun 2011 ketika saya baru beberapa tahun ngajar di sini tuh ada bantuan kuliah pada waktu itu. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan kuliah, alhamdulillah dapat untuk beberapa semester pada waktu itu, dan saat ini saya juga sangat-sangat terbantu sekali dengan bantuan itu, dan harapannya untuk tahun berikutnya bantuan-bantuan yang kuliah-kuliah itu juga ada lagi gitu. Untuk pekerjaan mungkin ada Pak, jadi penghasilan tambahan yang jelas kalau kita hanya ngajar aja kayaknya nggak bakal terpenuhi untuk kebutuhan kita. Jadi yang jelas ada ya ikut-ikut teman-teman yang di di lapangan ya, jadi kita ikut bantu-bantu moto keliling gitu, foto keliling, kemudian buat undangan dan sebagainya, itu tambahannya. Kalau mau buka usaha sendiri juga belum ada untuk pembiayaannya, tapi kalau untuk gabung dengan teman-teman yang lain seperti itu untuk cari penghasilan tambahannya.
Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah dikaruniai anak 2 dan saat ini yang ketiga masih dalam kandungan seperti itu. Untuk istri tidak bekerja, jadi istri itu ibu rumah tangga. Cuman mungkin ada beberapa bantu-bantu penghasilan lah, buka usaha kecil-kecilan seperti itu di rumah, di kontrakan. Anak yang pertama sekolah, kelas 1 SD sekolah. Kemudian yang kedua masih mau masuk TK tahun ini, yang 3 ini baru di dalam kandungan, seperti itu. Untuk pendidikan di daerah khusus, karena memang daerahnya sedikit pelosok ya, jadi mungkin cara berpikir anak didik kita tuh berbeda dengan teman-teman yang ada di kota. Jadi ada perlakuan khusus tentunya. Jadi mereka itu untuk pendidikan kesadarannya sangat-sangat kurang gitu. Makanya sangat luar biasa sekali ya tantangannya di sini, bagaimana untuk merubah pola pikir mereka agar pendidikan di daerah khusus ini semakin maju. Jadi itu tantangan kita di sini. Gitu. Jadi sangat-sangat kurang untuk kesadarannya akan pendidikan. Gitu. Banyak banget pengalamannya. Yang pertama, kita harus menjemput anak sekolah ke rumah gitu kan, menjemput ke sekolah karena itu tadi mereka harus bantu orang tuanya memenuhi kebutuhannya terutama gitu. Kita sampai jemput pada waktu itu ujian sekolah dan anak ini nggak masuk gitu kan, dan kita harus terpaksa ke rumahnya, kita cari tahu kenapa sih nggak sekolah. Oh ternyata sedang bantuin orang tuanya gitu. Jadi di situ kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya, kita juga akhirnya kita memberikan pengertian dan orang tuanya sadar bahwasanya anak ini harus ke sekolah seperti itu. Jadi kita harus jemput ke rumah untuk anak ini datang ke sekolah. Itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Kalau untuk kendala atau lancarnya nggak ada kendala karena memang semua sistem sekarang kan online ya, jadi lebih mudah diakses terutama bagi teman-teman yang ada di daerah khusus, jadi enak gitu kan. Jadi sekarang kita tinggal buka websitenya, kemudian kita cari tahu apakah kita masuk ke dalam bantuan itu atau tidak gitu kan. Kalau misalnya kita termasuk, di situ sudah ada keterangannya hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan gitu. Jadi mudah banget untuk prosesnya gitu kan. Kesannya yang pertama terima kasih ya. Jadi terasa terbantu banget ketika tunjangan khusus ini memang direalisasikan ke kita yang benar-benar di daerah khusus. Kemudian untuk masukan ke depannya harapannya tunjangan khusus ini selalu ada ya gitu kan. Itu sangat-sangat membantu banget untuk guru-guru khususnya di daerah-daerah khusus gitu kan, yang di daerah pelosok seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ibu Elisa Sri Laksmi, Kepala Sekolah SMKN 1 Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung. Jumlah PTK di SMKN 1 Rawajitu Selatan ada lebih kurang 50, 38 guru honor, dan 10 PNS, sisanya adalah tenaga kependidikan.
Berdasarkan jumlah guru, perbandingan antara jumlah guru dengan murid sudah memadai, hanya saja yang keadaan guru atau PTK yang ada di sekolah kita, PNS hanya 10 orang, selainnya adalah guru honor. Dari 38 guru honorer, alhamdulillah di tahun 2019 kita menerima tunjangan khusus 10 orang, dan tahun 2020 itu ditambah lagi sekitar 15 orang. Jadi penerima tunjangan khusus untuk guru honorer di SMKN 1 Rawajitu Selatan itu berjumlah 25 orang. Tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer, termasuk dalam ekonomi menengah ke bawah, dan tunjangan khusus yang diterima oleh guru-guru honor sangat menunjang sekali untuk perekonomian bagi mereka dan sangat memotivasi untuk kinerja mereka. Dan alhamdulillah untuk kinerja semua guru PTK yang ada di sekolah kita, terutama guru honorer, kinerjanya sangat bagus. Kinerja guru di SMKN 1 Rawajitu Selatan alhamdulillah sangat baik dan sangat antusias untuk melaksanakan tanggung jawabnya, apalagi ditambah dengan dari tahun 2019 kita menerima tunjangan khusus, dan itu merupakan motivasi yang luar biasa bagi guru-guru untuk melaksanakan tugas. Harapan kita ke depan tunjangan khusus masih bisa diberikan untuk memotivasi dan menunjang perekonomian tenaga honorer khususnya. Alhamdulillah dukungan masyarakat di sekitar terhadap pendidikan yang ada di SMKN 1 Rawajitu Selatan sangat antusias. Terbukti mereka menitipkan anak-anaknya di SMKN 1 Rawajitu Selatan, yang sampai saat ini jumlah siswa yang ada di sekolah kita termasuk jumlah siswa yang terbesar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dari 27 SMK yang ada di kabupaten ini. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan karena telah memberikan penghargaan kepada seluruh guru di Indonesia melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Saya selaku Kepala Sekolah banyak mengucapkan terima kasih dengan adanya tunjangan khusus bagi guru honorer dari Kementerian Pendidikan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yang harapan kami akan terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.